Jose Mourinho akan ke Liga Arab Saudi, kontrak mendekati 2 triliun rupiah. Duel Belgia kontra Swedia ditangguhkan di babak pertama menyusul teror di Brussel. Supporter menyesalkan tak ada lagi pemain hebat dari Brasil yang memperkuat Rossoneri, tapi ia yakin telah mengambil keputusan tepat dengan menjual Andre Onana ke Manchester United dan mengontrak Yann Sommer sebagai gantinya. Onana turut Liverpool untuk mendekati Leroy Sane, rupanya tidak main-main. Semua berita seputar olahraga akan disajikan dalam Kompetisi Sports. Jose Mourinho akan ke Liga Arab Saudi, kontrak mendekati 2 triliun rupiah. Mou nampaknya akan menerima pinangan megah dari Arab Saudi dengan nilai fantastis. Jose Mourinho sedang mengerjakan kesepakatan di ibu kota Italia bersama AS Roma yang akan berakhir pada akhir musim. Menurut Sky Sports Italia, belum ada pembicaraan perpanjangan yang dilakukan dan perpisahan dianggap tidak bisa dihindari pada musim panas mendatang. Gianluca Di Marzio mengatakan tentang keputusan besar yang diambil mengenai masa depan Mourinho di Italia. Mourinho kemungkinan besar akan pergi setelah 3 tahun di Stadio Olimpico. Mantan manajer Chelsea, Real Madrid, dan Manchester United itu dikabarkan akan menjadikan Timur Tengah sebagai tujuan berikutnya, dan pelatih berusia 60 tahun itu mengakui bahwa ia memperkirakan akan menuju ke arah tersebut pada suatu saat nanti. Mourinho berkata, "Saya fokus pada Roma, dan saya akan memberikan segalanya hingga hari terakhir saya di sini. Tidak ada yang tahu masa depannya, tapi saya yakin saya akan melatih di Arab Saudi suatu hari nanti. Saya tidak tahu kapan, tapi saya yakin itu adalah sesuatu yang pasti akan saya lakukan," ujarnya. Salah satu klub ambisius di Timur Tengah dikabarkan siap menawari Mourinho kontrak berdurasi 2 tahun senilai 104 juta pound Inggris atau nyaris 2 triliun rupiah. Jika persyaratan tersebut diterima, maka salah satu pelatih paling berprestasi di dunia sepak bola akan bergabung dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, dan Sadio Mane di Liga Pro Saudi. Kualifikasi Euro tahun 2024, duel Belgia kontra Swedia ditangguhkan di babak pertama menyusul teror di Brussel. Supporter diperintahkan tetap di dalam stadion dan laga akhirnya dibatalkan setelah 2 orang Swedia tewas dalam dugaan serangan teroris di Brussel. Penembakan dilaporkan terjadi di dekat Boulevard de Paix, sebelah utara pusat kota dan 3 mil dari Stadion King Baudouin, tempat pertandingan berlangsung. Korbannya adalah 2 orang yang mengenakan jersey tim nasional Swedia, menurut surat kabar lokal berbahasa Belanda Het Laatste. Perburuan sedang dilakukan terhadap pria bersenjata tersebut dan penegak hukum telah menutup tempat kejadian namun belum melakukan penangkapan. Insiden itu terjadi jelang pertandingan Belgia melawan Swedia di Brussel pada kualifikasi Euro tahun 2024. Video yang diduga merupakan kejadian yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria bersenjata mengejar seseorang ke dalam gedung dan kemudian terdengar suara tembakan. Pria bersenjata itu kemudian diperkirakan melarikan diri dari tempat kejadian dengan mengenakan jaket oranye berpendar. Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, bereaksi terhadap penembakan tersebut dalam sebuah unggahan di Twitter. "Saya baru saja menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada PM Swedia menyusul serangan mengerikan yang terjadi malam ini terhadap warga Swedia di Brussel," tulisnya. "Doa kami tertuju pada keluarga dan teman-teman yang kehilangan orang yang mereka cintai. Sebagai mitra dekat, perang melawan terorisme adalah upaya bersama." Wali Kota Brussel Philippe Closet juga mengeluarkan pernyataan mengenai situasi saat ini. Setelah penembakan di Brussel, polisi telah melakukan mobilisasi untuk mengamankan kota dan daerah sekitarnya, bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri, tulisnya di Twitter. "Saya hadir di pusat krisis untuk memastikan koordinasi dengan Michel Govaerts." Senin malam, Pusat Krisis Nasional Belgia meningkatkan kewaspadaan teroris ke tingkat tertinggi di Brussel.
yang kemudian menyebabkan pertandingan antara Belgia dan Swedia dihentikan pada babak pertama. Seorang juru bicara UEFA mengatakan, menyusul dugaan serangan teroris di Brussels malam ini telah diputuskan setelah berkonsultasi dengan kedua tim dan otoritas kepolisian setempat bahwa pertandingan kualifikasi antara Belgia dan Swedia dibatalkan. Semua yang hadir diberitahu untuk tidak meninggalkan stadion demi alasan keamanan. Kapan AC Milan punya penerus Ronaldinho, Kakak, Thiago Silva? Serginho menyesalkan tak ada lagi pemain hebat dari Brasil yang memperkuat Rossoneri, tapi ia yakin kelak akan ada lagi pemain sekelas Kakak atau Ronaldinho yang gabung AC Milan. Dalam sejarah berdirinya klub, Milan memang pernah diperkuat pemain-pemain top asal Brasil. Di pos kiper, mereka pernah punya Dida. Di lini belakang, pernah ada pemain sekelas Thiago Silva dan Marcus Tafu. Lebih maju lagi, ada pemain hebat lainnya seperti Ronaldinho dan Kaká. Pemain Brasil top terakhir yang dimiliki Milan adalah Robinho. Ia cabut dari klub itu pada tahun 2014. AC Milan sempat mencoba mendatangkan pemain Brasil lagi dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja Lucas Paqueta dan Junior Mesias, namun semuanya gagal tampil sesuai ekspektasi. Serginho lantas meyakini suatu saat nanti pasti AC Milan akan kembali diperkuat oleh pemain top asal Brasil. Skuad AC Milan musim ini makin kuat ketimbang musim lalu, sebab mereka mendapat banyak tambahan amunisi berkualitas. Milan memang sempat dihajar oleh Inter Milan. Meski demikian, Serginho yakin skuad Rossoneri tetap bisa berkembang jadi tim yang lebih kuat lagi ke depannya. Alasan Kylian Mbappé tak cocok bermain di Manchester City. Mantan pemain Chelsea Marcel Desailly menganggap bintang PSG Kylian Mbappé tidak akan bisa bersinar apabila bermain untuk Manchester City. Kontrak Mbappé bersama PSG akan berakhir pada akhir musim ini. Namun, Mbappé belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Mbappé diperkirakan akan meninggalkan PSG usai kontraknya berakhir. Real Madrid disebut-sebut menjadi tujuan favorit pemain timnas Prancis tersebut. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan kalau Mbappé akan bergabung dengan klub lainnya. Manchester City menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan sang pemain. Marcel Desailly menyatakan bahwa Mbappé tidak akan pernah bisa bersinar di Manchester City. Menurutnya, Mbappé tidak cocok bermain untuk The Citizens. Tidak akan mudah jika Mbappé pergi ke City. Kedengarannya aneh, tapi menurut saya Mbappé tidak cocok bermain untuk City, kata Desailly kepada Gambling Zone. Ada terlalu banyak disiplin. Di Prancis, kami mengatakan bahwa cara bermain City tidak memberikan banyak ruang bagi skill individu. Dengan mengandalkan banyak passing, mereka tidak terlalu cocok dengan pemain yang ingin melewati pemain bertahan. Mbappé tidak melakukan itu. Dia menggunakan bola untuk membuat perbedaan. Pemain lain akan memandangnya dengan bingung karena dia tidak seharusnya melakukan itu. Kepercayaan dirinya akan menurun jika dia tidak memulai dengan baik di sana. Dia pemain top, tapi bukan pemain Man City, ujarnya. Transfer cerdas Inter Milan, jual Andre Onana dan rekrut Yann Sommer. Mantan kiper Inter Milan dan Fiorentina Sebastian Frey menganggap Nerazzurri telah mengambil keputusan tepat dengan menjual Andre Onana ke Manchester United dan mengontrak Yann Sommer sebagai gantinya. Onana turut membantu Inter melaju hingga ke final Liga Champions musim lalu. Namun, Nerazzurri kemudian menjual Onana ke Manchester United pada musim panas ini. Inter kemudian merekrut Sommer dari Bayern Munchen sebagai pengganti Onana. Namun performa kedua kiper tersebut bersama klubnya masing-masing bisa dibilang sangat kontras. Onana menjadi sasaran kritik karena sudah kebobolan hingga 19 gol hanya dalam 11 laga bersama Manchester United. Adapun Sommer baru kebobolan 6 gol dari 10 laga di Inter. Inter mendapat 52 juta pounds plus bonus dari penjualan Onana.
Frey menilai keputusan Inter untuk menjual Onana dan menggantinya dengan Sommer sudah sangat tepat. Sebuah transfer yang cerdas. Mereka mengontraknya dengan status bebas transfer dan kemudian, setelah 1 tahun, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, ujar Frey kepada DAZN. Frey juga memberikan pendapatnya mengenai kiper terbaik dunia saat ini. Yang teratas adalah Courtois, ucapnya. Lalu, secara berurutan, ada Ter Stegen, Oblak, Maignan, dan Donnarumma, ujarnya. West Ham pimpin perburuan Harry Maguire di Januari tahun 2024. Ada rumor baru seputar masa depan Harry Maguire. West Ham dilaporkan kini menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa Harry Maguire dari Manchester United. Beberapa waktu yang lalu, Maguire sempat curhat seputar situasinya di Manchester United. Ia mengaku cemas dengan minimnya jam bermain yang ia dapatkan di skuad Setan Merah di musim ini. Tak ayal curhat colongan Maguire ini mulai menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah klub dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Dilansir Talksport, ada satu klub yang paling terdepan untuk mengamankan jasa Maguire. Klub itu adalah klub top Inggris, West Ham. Menurut laporan tersebut, West Ham saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Maguire. Ini disebabkan West Ham sudah menjalin komunikasi yang intens dengan sang bek sejak musim panas kemarin. Meski mereka gagal mendapatkan jasanya, namun mereka terus menjalin komunikasi dengan agen Maguire. Saat ini, West Ham jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Maguire, di mana Maguire juga tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa West Ham harus siap uang di musim dingin nanti jika mereka ingin merekrut Maguire. Manchester United tidak mau meminjamkan sang bek. Mereka hanya mau menjual Maguire karena mereka perlu mendatangkan penggantinya. Maguire dilaporkan akan dibanderol sekitar 30 juta pounds. Jika tawaran yang masuk tidak mencapai angka itu, maka sang bek tidak boleh pindah. Menurut laporan yang beredar, West Ham punya pesaing berat untuk mendapatkan jasa Maguire saat ini. Klub Serie A, AC Milan, dilaporkan tertarik untuk memboyong sang bek di musim panas nanti. Liverpool rela pecahkan rekor transfer demi Leroy Sane. Keseriusan Liverpool untuk mendekati Leroy Sane rupanya tidak main-main. Kalau memungkinkan, rekor transfer klub bakal pecah demi memboyongnya ke Anfield. Penyerang sayap Bayern Munchen itu mencuat jadi bidikan utama Liverpool usai muncul rumor akan ditinggal pergi Mohamed Salah. Pemain berusia 31 tahun itu ditaksir oleh klub Arab Saudi. Tawaran resmi bahkan sudah mampir di musim panas tahun 2023 lalu. Liverpool menolaknya karena merasa tidak sempat mencari pengganti Salah yang sepadan. Liverpool yakin tawaran untuk Salah akan datang lagi di musim panas tahun 2024. Liverpool lebih siap untuk melepasnya karena mereka juga sudah menemukan penggantinya. Salah saat itu ditawar oleh Al-Ittihad dengan mahar sebesar 150 juta euro. Harga yang sebenarnya teramat mahal untuk ditolak begitu saja. Dan di musim panas tahun 2024 nanti, tawaran untuk Salah bisa saja lebih kecil mengingat durasi kontraknya hanya tinggal 1 tahun. Namun Liverpool yakin masih bisa menjual Salah di atas 100 juta euro. Pemasukan sebanyak itu akan digunakan untuk membiayai kedatangan pemain baru. Pemain yang ingin didatangkan adalah Sane. Dilansir dari SPOT, Liverpool siap membeli mahal pemain berusia 27 tahun itu sampai memecahkan rekor transfer. Sebagai informasi, pembelian termahal Liverpool sejauh ini masih dipegang oleh Virgil van Dijk. Dia diboyong dari Southampton seharga 84,65 juta euro pada tahun 2017 lalu. Dengan kata lain, harga Sane diperkirakan akan lebih tinggi daripada itu. Hal ini wajar karena Munchen juga tidak mau melepas Sane begitu saja. Liverpool juga sadar tidak sendirian mengincar ex-pemain Manchester City tersebut. Sebelumnya dilaporkan
Barcelona dan Real Madrid tertarik merekrutnya. Liverpool jadi harus menawar dengan harga yang fantastis untuk bisa memenangkan perburuan tanda tangan Son. Arsenal pede kontrak baru Ben White bisa lekas beres. Informasi terupdate baru seputar masa depan Ben White. Arsenal optimistis bisa mempertahankan sang bek lebih lama di London Utara. Di tahun 2021 silam, Arsenal membuat sebuah transfer besar. Mereka membayar sekitar 50 juta pounds untuk memboyong White dari Brighton. Sempat diragukan di awal kedatangannya, White berhasil membungkam para pengkritik. Ia menjadi salah satu pilar pertahanan Arsenal tersolid sejauh ini. Ada laporan, Arsenal memutuskan untuk memperpanjang kontrak White sebagai langkah pencegahan. Performa apik sang bek itu menjadi pisau bermata dua bagi Arsenal. Karena sejumlah tim top Eropa jadi tertarik untuk meminang jasanya. Arsenal tidak mau kehilangan pemain seperti White. Jadi mereka memutuskan memperpanjang kontraknya, meski sisa kontraknya masih 3 tahun. Menurut Romano, proses negosiasi kontrak baru White sudah mencapai tahap akhir. Proses ini ternyata sudah berjalan sejak musim panas kemarin. Sekarang proses ini sudah mencapai tahap akhir. Arsenal optimistis bahwa proses ini akan segera selesai dan White akan jadi penggawa mereka untuk jangka waktu yang lebih panjang. Musim ini, White tercatat sudah turun sebanyak 12 kali dalam mengawal lini pertahanan Arsenal. Ia juga mampu mencetak 1 gol untuk The Gunners sejauh ini.